Lagi live, lagi live YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla bi rahmatika ya arhamar rahimin. Waj'alna minal hadirin fi jama'ati hadzal majlis malam Sabtu min ahlil jannah bisababi al-islamin hajji mawdudillah ya akramal akramin ya dzal jalali wal ikram walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang kami hormati wabil khusus Ketua Majelis Ta'lim malam Sabtu Bapak Dimas Prasetyo beserta jajarannya, dan juga yang kami hormati Ketua DKM Ahli Jami Senjata Bapak Haji Budani beserta jajarannya, dan juga yang kami hormati para asatidz, asatidzah, hujjaj yang telah memimpin, khusus Bapak Ustaz Suparmin dan semua para tuan-tuan guru yang tidak bisa menyebutkan namanya, mudah-mudahan biasa dalam belajar Islam saya beri doa dan semuanya bahagia. Banyak juga yang mana aja. Semua jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hambanya yang semakin hari semakin bertakwa kepadanya, dan akhirnya kita semua kembali dalam keadaan takwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini malam Sabtu, sebagaimana biasa kegiatan majelis taklim kita tempat saat ini di Masjid Jami Sabilul yang memang bahasannya dari kitab Shahihul Bukhari. Amin. Belum. Gas, Pak Ustadz. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit dari bahasan kita dari kitab Shahihul Bukhari yang dikatakan dari perkataan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata begini, "Man kana fi thalathil ilmi kanat thalathil jannah, kanat jannah fi thalathil, wa man kana fi thalathil ma'siyah fi thalathil nar." Jadi Sayyidina Ali mengatakan, barang siapa orang yang pergi dari rumah untuk menuntut ilmu, berarti dia sedang mencari dan melangkahkan kakinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa orang yang melangkahkan kakinya ke tempat-tempat yang tidak manfaat, bahkan lebih banyak mudaratnya, apalagi tempat yang di dalamnya ada maksiat, berarti dia sedang menuju membawa dirinya ke dalam nerakanya Allah Subhanahu. Innalillahi. Dan alhamdulillah kita setiap malam Sabtu, malam Jumat, malam Selasa, malam Minggu, malam Kamis, kita selalu tertuntun dan dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala hadir ke tempat-tempat yang di dalamnya ada kita belajar, mempelajari. Mudah-mudahan ini satu tanda bahwasanya kita ini sebagai seorang hamba yang Allah memang jadikan sebagai hamba-hambanya, sebagai penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi begini, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu fi tariqan yatlubu jannah. Barang siapa orang yang melangkahkan kakinya yang di dalamnya ada untuk menuntut ilmu, maka Allah permudah jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita barang tentu di semua kita datang ke tempat ini memang belajar, datang ke majelis taklim. Selain kita tadi bahasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga mendengarkan nasihat-nasihat agama, ilmu-ilmu agama yang menjadikan diri kita, hati kita lembut dan senantiasa memperbaiki
pribadi kita setiap waktu kesempatan yang Allah berikan agar senantiasa bisa meningkatkan, memaksimalkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini man amila amalan bil ghairi ilmin fahudatun la tuqbal. Barang siapa orang yang beramal ibadah apapun bentuknya, apalagi ibadah sholat, kalau tidak didasari dengan ilmunya, maka ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berarti datang ke tempat ini dipilih oleh Allah untuk menjadi orang-orang yang baik. Sehingga dikatakan dalam sebuah kitab Tanjul Qaul, jikalau Allah menghendaki hamba yang menjadi baik, bertambah baik, maka Allah pilih dia hambanya selalu mengajak dirinya, menanamkan di hatinya rasa cinta mahabbah, sehingga membawa dirinya berkumpul di tempat-tempat yang dicintai Allah, tempat-tempat yang di dalamnya penuh dengan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Di mana itu? Tentunya di majlis-majlis taklim, majlis-majlis zikir. Bahkan ada sebuah keterangan dikatakan tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dia datang ke majlis taklim. Masya Allah. Makanya wajar saja ketika orang pulang dari majlis taklim seperti bayi yang lahir dari rahim ibunya, bersih. Kenapa begitu? Imam Nawawi Al-Bantani mengatakan setiap langkah orang-orang yang belajar menuntut ilmu, setiap langkah itu 1000 dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya 1000 kebaikan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita di majlis taklim lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Mandang wajah guru kita itu lebih baik daripada menyedekahkan 1000 budak jihad di jalan Allah. Kita tidak mencatat satu huruf pun dari apa yang disampaikan oleh guru kita, itu lebih baik pahalanya daripada memerdekakan 1000 budak. Kita saling bersalaman-salaman dengan guru, bersalaman dengan jamaah teman-teman kita, sahabat kita, teman majlis taklim. Allah ampuni dosa kita selama salaman kita itu tidak terlepas, penuh berkah. Dan juga di dalam majlis taklim banyak sekali fadilah-fadilahnya. Mungkin di dalam sehari, dalam satu minggu kita jarang berjumpa, tetapi di dalam majlis taklim kita bisa mempererat tali silaturahim. Kita saling duduk berdampingan, kita saling berbicara, kita saling berinteraksi dengan tetangga kita yang ketemunya mungkin dulunya kagak pernah ketemu, sekarang ketika kumpul di majlis taklim bisa saling tegur sapa, bisa saling nanya keadaan dan saling mendoakan. Apalagi dikatakan man ahabba ayat suka fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa orang yang pengen diluaskan rezekinya, diberkahi rezekinya, walaupun sedikit, kalau berkah di pandangan Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah, maka semua kebutuhan kita akan tercukupi dan terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak kalau kagak berkah masih kurang terus. Begitupun kita berharap pengen dikasih umur panjang, tapi jangan juga salah penafsiran. Umur panjang bukan berarti umurnya itu sampai 100 tahun. Umur yang berkah itu umur yang panjang, di mana kita dikasih kesempatan oleh Allah, walaupun umurnya sebentar, tetapi berkah umur kita, dipakai taat terus kepada Allah. Tapi kalau umurnya panjang, dibawa maksiat, diajak ngaji ogah, ibadah ogah, itu namanya bukan umur yang berkah. Lalu apa untuk mendapatkan itu? Fal yasil rahimah, maka sambunglah tali silaturahim dengan kita duduk hadir di majlis taklim, kita saling bersilaturahim. Mudah-mudahan dengan kita hadir senantiasa istiqomah di majlis taklim, Allah berkahi rezeki kita, Allah panjangkan umur kita yang berkah, dan juga mudah-mudahan setiap dosa-dosa yang kita lakukan dengan wasilah duduk di majlis taklim, Allah ampunkan semuanya. Sehingga kita pada waktunya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Bahkan kemarin saya pernah jelasin
di dalam acara menuju hari almarhumah Halimah binti Ni'an, bahwasanya kita ini hidup mungkin di dunia 60 tahun, tapi hati-hati, sebetulnya hidup yang paling lama bukan di dunia. Hidup paling lama lagi itu nanti ada kehidupan yang di alam barzakh. Pada hakikatnya kita bukannya mati. Secara zahir kelihatan kita mati, diurusin tuh, dimandiin, dikafani, disolatin, dikuburin, udah mati. Ternyata pada hakikatnya hidup kita lebih panjang daripada kehidupan kita di dunia. Kenapa lebih panjang? Karena sampai dia tunggu hari kiamat, hari kebangkitan, berapa ribu tahun dia tunggu. Sedangkan kita umur di dunia dapatnya cuma misalkan 60 tahun. Saat ini meninggal dunia tahun 2025 dalam usia 60 tahun, masuk ke alam kubur, nanti kiamat itu 1000 tahun lagi, berarti dia umurnya di dalam barzakh 1000 tahun ke depan. Masya Allah, tidak terasa waktu yang begitu lama. Tapi kalau yang banyak maksiat kepada Allah, ya jangan dikira dah lamanya luar biasa. Tuh, makanya kita beruntung, pasti berharap pengen di alam kubur terang benderang, pengen di alam kubur dapat nikmat, pengen di alam kubur kita tuh berkah di kuburan kita. Maka salah satu cara, kata ulama, senengin duduk di majlis taklim. Kenapa selalu majlis taklim dikaitkan? Karena dengan duduk di majlis taklim, yang tadinya kita jarang baca yasin, minimal kita baca yasin, ngikutin. Yang tadinya jarang berzikir kalimat tauhid la ilaha illallah, di dalam datang ke majlis taklim, minimal mas sudah ngikutin. Semuanya tuh kebaikan-kebaikan ada di majlis taklim, dia ikutin. Itu yang menyebabkan daripada kebaikan dia nanti dibawa sampai ke alam barzakh. Makanya wajar kata Sayyidina Ali tadi, man kana fi talabil ilmi, barang siapa orang yang mencari ilmu, kanat talabil jannah, berarti dia tuh sedang mencari surga, sedang ingin memasukkan dirinya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita yang datang pada malam hari ini pengen supaya diri kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua ahli surganya Allah. Amin ya Allah. Nikmat banget. Lagi emang hidup mau kemana? Tuh, Mau kemana kita itu? keren. Kita setiap pagi sampai malam keluar, yang kita cari dunia. Kita pulang dari rumah, pulang ke rumah, itu dunia habis, gak ada. Tapi yang kita bawa, yang menemani kita tiada lain, amal perbuatan kita. Sebanyak-banyaknya dunia kita cari. Kita ingat tamsil kalau kita masuk supermarket, sebanyak kita ambil itu produk yang akan kita bawa ke depan kasir, semakin lama kita di depan kasir dihitungnya. Begitupun kita, semakin banyak dunia kita kumpulin terus, maka nanti semakin lama kita di hadapan Allah dihisabnya. Wajar saja Nabi pengen mintanya, miskinkan dalam hidupku, wafatkan dalam keadaan miskin. Kita mau gak berdoa begitu? Oh enggak. Jangan dah belakang. Coba kalau doain miskin, doain miskin. Tapi kalau udah masalah duit, semuanya mudah-mudahan jadi kaya. Amin. Bener. Iya. Makanya alhamdulillah dengan majlis taklim juga manfaatnya, yang tadinya hatinya keras akan menjadi lembut. Kalau hati lembut, insya Allah kehidupan kita semakin hari semakin membaik, baik dalam bertetangga maupun dalam rumah tangga. Apalagi kita itu lembutnya hati akan selalu tertuntun untuk menjalankan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dari perkataan Sayyidina Ali yang kedua itu adalah man kana fi talabil maksiyah kanatin nar. Jadi orang-orang yang dimana menjalankan kakinya, dia mencari dan menempatkan dirinya di tempat-tempat yang mudarat, yang banyak maksiatnya, maka berarti dia telah menginginkan dirinya untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah.
Makanya alhamdulillah di malam kan katanya ada bola ya. Orang ngaruh. Alhamdulillah kasih ngaruh. Orang ngaruh. Katanya, Masya Allah. 60 orang tak? Jamaah. Jadi begitu. Apalagi itu Soalnya ada semen, ya kan? orang-orang yang berilmu derajatnya makin naik. Derajatnya Allah angkat. Dulu juga kita dengar cerita seorang iblis pengen ganggu orang yang sedang sholat. Tapi anehnya dia takut sama orang yang tidur. Iblis takut sama orang tidur, bukan sama orang sholat. Makanya wajar kalau kita sholat itu kemana-mana pikiran ada yang godain kita ketawa. Itu berarti kita tuh tanda tanyai. Oh iya. Kenapa tiba-tiba iblis ditanya? Wah iblis, kenapa engkau gak berani gangguin orang sholat? Bukan saya kagak berani gangguin orang sholat, saya memang gak takut sama orang sholat. Kenapa engkau gak berani? Saya takut sama yang lagi tidur. Iblis dia takut sama yang lagi tidur. Kenapa emang? Itu yang lagi tidur orang yang ada ilmunya. Oh. Oh. Biar kata ngaji tuh ya. Kalau nanti itu dilakukan kayak iblis awas. Iblis salim Conan. Itu sebab kenapa orang yang tidur ada ilmunya, sehingga dia takut kalau goda orang yang lagi sholat dia batal. Akhirnya dibenerin tuh sholatnya, jadinya bener sholatnya. Iblis sampai segitunya. Jadi kita duduk di majelis taklim, masya Allah luar biasa fadilannya. Banyak yang akan kita dapat. Oleh karenanya saya berharap mudah-mudahan di majelis taklim malam Sabtu yang ada di Kampung Udan dan juga majelis-majelis taklim yang lainnya, yuk kita guyubin, kita ramein majelis-majelis di kampung kita. Terutama kita jadi cerminan anak-anak keturunan kita. Kalau bapaknya rajin ngaji, insya Allah anaknya juga rajin ngaji. Bapaknya rajin sholat, insya Allah anaknya juga rajin sholat. Bapaknya rajin sedekah, insya Allah anaknya juga rajin sedekah. Tapi kalau bapaknya malas ngaji, jangan harap anaknya juga rajin ngaji. Karena kita jadi cerminan. Mudah-mudahan tulang rusuk yang ada nih, tulang sulbi yang ada dalam diri kita nggak tahu nih, di antara kita mungkin masih punya keinginan untuk keturunan. Dengan kita duduk di majelis taklim, dia sudah terdidik di dalam sulbi kita yang nanti akan menjadi keturunan kita. Itulah yang akan menjadi ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kemarin juga saya memberikan ada satu hal yang kita nih ya semuanya nggak hadir, jadi saya ulang di sini. Ada amalan-amalan yang bisa kita amalkan sering lewat. Bahkan tadi saya lihat habis Jumatan, kebetulan gak ada jadwal saya Jumat kemarin. Itu imam baru doa aja udah pada hilang semua, pada bangun. Begini Bapak, ada sebuah hadis di dalam kitab I'anatul Talibin dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu taala wa arda. Kita ini manusia yang dari mulai melek mata sampai merem mata lagi istirahat mungkin, jujur suka gak jujur, sadar tidak sadar, mau tidak mau kita adalah al-insanu minal khatawat isyan. Lebih banyak dosa ketimbang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah sayang sama kita karena kita berhubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Kita umat Nabi Muhammad SAW, sehingga dengan lisannya Rasulullah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala ba'dama taqdil jum'ah. Barang siapa orang yang membaca setelah Jumat, setelah ba'da salat Jumat, dia membaca kalimat apa? Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Berapa kali? Mi'ata marrah, 100 kali. Habis Jumatan, kagak lama, paling 3 menit kalau kita membaca subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, subhanallah, begitu. Lalu apa yang dikasih sama Allah? Ghafarallahu lahu, maka Allah Subhanahu wa taala ampunin dosanya. Berapa banyak? Mi'ata alfa dzambin, 100.000 dosa Allah ampunin buat kita. Masya Allah, dengan kalimat begitu ringannya kalau kita amal itu. Habis kapan sholat Jumat? Tapi kita pengennya buru-buru bayar. Padahal udah lama itu. Ya mungkin kalau duduk lama di masjid, ya habis selesai imam itu doa
salam-salaman, kita mau pulang sambil jalan dan terbaca daripada ngerumpi sama teman bareng nih, nanya belum ngerumpi, kita baca dulu subhanallah bihamdihi subhanallahil azim wa bihamdihi 100 kali. Dan itu bukan cuma buat kita doang, ternyata dapat orang tua kita keberkahannya. Tidak hanya yang sudah meninggal dunia, bahkan yang masih hidup sudah dapat keberkahannya. Apa? Ghafarallahu waliwalidayhi, dan Allah akan ghafarallahu walidayhi, dan Allah ampunkan kedua orang tuanya dosa orang tuanya. Berapa banyak? Arba'ata wa ishrina alfa dzambin, 24.000 dosa orang tua kita pun diampuni dengan kita membaca kalimat subhanallahil azim wa bihamdi setelah melaksanakan sholat Jumat. Ya Allah, nikmat banget tuh. Kita dikasih cinta sama Allah. Berkat. Tinggal ya Allah. Jadi dengan kita menuntut ilmu banyak kita dapat hal-hal yang kita nggak tahu, ternyata sedikit tapi manfaatnya luar biasa. Begitu. Ya mudah-mudahan dengan sering kita hadir di majelis taklim, banyak ilmu yang kita dapat dan kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan kita manusia-manusia yang setiap umurnya dikasih berkah, yang dimana keberkahan itu umur itu untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi juga man khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang dikasih umur panjang dan bagus amal perbuatannya. Dan juga wasu'un nas, dan sejelek-jeleknya manusia, wasyarrun nas, sejelek-jelek manusia, man tala umruhu wa su'a amaluhu, yakni orang yang dikasih umur panjang, kesempatan, tetapi dia jelek perbuatannya. Diajak ngaji kagak mau, sholat jamaah kagak mau, diajak kebaikan kerja bakti sudah kagak mau. Inilah umurnya panjang tapi jelek perbuatannya. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang dikasih umur panjang dan baik amal perbuatan kita, sehingga pada akhirnya kita semua digolongkan hamba-hambanya terdapat dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilir rahmah ya Allah, Rabbi anzilir rahmah ya Allah, wa barik lana fi hayatina, wa barik lana fi afiyatina, wa barik lana fi rizqina, wa barik lana fi ilmina ya Allah, bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akfir mali ya Allah, banyaklah harta kekayaanku ya Allah. Amin ya Allah. Allahumma akfir mali ya Allah, wa waladi, dan berbanyak juga harta anak-anak keturunan kami. Amin. Wa barik lana ya Allah fi ma a'taitani, dan berkahi semua apa yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Bijahi wa bi syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ja'alna minal hadirin fi hadzal majlisil Sabtu ya Allah, bi jamaah fi hadzal majlis min ahli ibadah, semua dari golongan orang-orang ahli ibadah ya Allah. Ya Aziz Aziz wa azna bil ilmi wal karamah, innaka ala kulli syai'in qadir, walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sah.